Hal pertama yang dilakukan gadis itu setelah bereinkarnasi adalah berlari ke depan kantor polisi, lalu mengayunkan batu bata dan menghancurkan mobil polisi. Bahkan dengan arogan menyiarkan seluruh prosesnya secara langsung di internet. Semua orang mengira dia sudah gila karena merusak kendaraan dinas di tempat umum. Bukan hanya dikenai denda dan ditahan, tapi juga bisa dipenjara antara 3 hingga 7 tahun. Namun mereka tak tahu, alasan gadis itu sengaja melanggar hukum, karena dia sangat tahu, pacarnya dan sahabatnya sedang menggunakan kunci pribadinya untuk melakukan penipuan keuangan besar-besaran yang akan mengguncang seluruh negeri. Agar tidak dijebak dan dijadikan kambing hitam, dia sengaja menciptakan alibi yang tak terbantahkan. Di kehidupan sebelumnya, dia dijebak tanpa sadar oleh 2 orang itu, dituduh menyalahgunakan wewenang dan mencuri 5 miliar dari bank. Karena rantai buktinya lengkap dan kuat, gadis itu akhirnya divonis penjara seumur hidup atas tuduhan penipuan keuangan. Saat dia berjuang untuk mendapat pengurangan hukuman di penjara, pacarnya dan sahabatnya datang memberitahu kenyataan yang kejam. Ternyata tak lama setelah dia masuk penjara, orang tuanya meninggal karena terlalu marah dan kecewa. Dan semua ini adalah jebakan yang direncanakan oleh pacarnya dan sahabatnya. Mendengar itu, gadis itu langsung jatuh dan meninggal karena terlalu marah. Untungnya Tuhan memberinya kesempatan kedua. Dia terbangun kembali beberapa menit sebelum kejadian itu terjadi. Maka terjadilah adegan pembuka di video tadi. Melihat polisi datang, dia tanpa ragu mengangkat tangan dan mengaku bersalah. Polisi terkejut, langsung bertanya kenapa dia merusak mobil polisi. Dia pun mengangkat kembali batu batanya, hingga polisi buru-buru membawanya ke kantor. Di sisi lain, pacar dan sahabatnya yang tidak tahu apa-apa, sedang menyelesaikan transaksi terakhir menggunakan kunci milik gadis itu. Mereka sangat yakin, gadis itu tidak punya alibi. Begitu semuanya selesai, seluruh kesalahan akan ditimpakan pada gadis itu. Tanpa mereka tahu, gadis itu saat ini berada di kantor polisi, memiliki alibi yang tak bisa disangkal siapapun. Tapi saat gadis itu sedang duduk santai di ruang tahanan menunggu pertunjukan dimulai, tiba-tiba orang tuanya datang ke kantor polisi. Mereka tak percaya anak gadis mereka yang selama ini patuh bisa menyiarkan aksi kriminal. Mereka langsung memohon agar polisi memaafkannya, bahkan berjanji akan mengganti kerugian mobil polisi. Karena tak ingin masa depan gadis itu hancur, polisi akhirnya memutuskan hanya memberikan denda dan sanksi administratif. Namun gadis yang sudah mengalami hidup kedua tahu, tempat paling aman sekarang adalah kantor polisi. Agar tidak dibawa pulang oleh orang tua, dia pun langsung pura-pura gila di depan semua orang, lalu duduk menjatuhkan diri ke lantai, mengaku ada orang yang ingin mencelakainya. Bahkan sampai berpura-pura tidak mengenali orang tuanya. Melihat kondisi mental gadis itu yang tak stabil, polisi pun akhirnya memutuskan menahannya sementara, dan menyuruh orang tuanya pulang terlebih dahulu. Sementara itu, pacarnya akhirnya menyelesaikan transaksi pada pukul 9.30 malam. Gadis itu pun akhirnya bisa bernapas lega. Dia berkata bersedia bekerja sama untuk membayar dan menyelesaikan masalah. Tapi sesuai prosedur, dia harus menginap semalam di ruang tahanan. Tiba-tiba, TV menayangkan berita mendesak. Ada 5 miliar dana ban yang hilang, diduga melibatkan karyawan internal. Dan semua itu memang bagian dari rencananya. Keesokan paginya, orang tuanya datang dengan senyum lebar untuk menjemputnya pulang. Namun baru beberapa langkah keluar, mereka dihadang oleh pacar dan sahabat gadis itu yang membawa polisi. Mereka secara terbuka menuduh gadis itu mencuri dana 5 miliar dari bank. Mereka menunjukkan semua bukti, termasuk akses kunci dan tanda tangan digital, dan menuntut gadis itu segera ikut penyelidikan. Gadis itu pun kembali dibawa ke kantor polisi. Sahabatnya seperti di kehidupan sebelumnya, berkata bukti sudah sangat lengkap, menyuruhnya mengaku agar bisa mendapat keringanan hukuman. Baru setengah bicara, ibu gadis itu marah besar dan langsung menyela. Dia percaya penuh anaknya tak mungkin melakukan kejahatan. Sahabatnya lalu mengeluarkan rekaman suara untuk membuktikan bahwa gadis itu